Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk mereka belum punya juga, terus kemudian Minta. anggapnya itu nanti pencatatannya di mana nih? Pendapatan itu pencatatannya di mana? Di APBN kah atau di APBD-nya otorita? Kalau APBD-nya otorita itu juga menyalahi aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diswe dan ketemu kembali dengan program Good Time. Kali ini saya ingin membahas soal deliniasi IKN, gitu ya. Kaitannya dengan garis batas otorita yang sebagian besar mengambil di wilayah Kaltim, utamanya Kukar dan PPU. Gitu. Yang menarik dari pembahasan ini mungkin adalah ada konsekuensi tentunya dari persoalan garis batas ini, karena dalam undang-undang IKN itu yang saya lihat adalah bahwa semua yang masuk ke dalam delineasi adalah hak miliknya, masuk ke dalam wilayah otorita gitu. Nah, yang menarik perlu dibahas terutama bagi Kaltim ya, daerah, berarti ada konsekuensi logis dari garis batas yang diambil oleh IKN itu. Utamanya terkait dengan aset-aset daerah dan juga yang kedua kaitannya dengan mungkin pendapatan daerah dari dana perimbangan dan bagi hasil, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi gitu ya. Dan juga mungkin tambang batubara, karena saya lihat di beberapa yang masuk wilayah otorita juga ada kawasan pertambangan gitu. Nah, terkait dengan itu maka saya sudah mengundang Perusda dari Migas Mandiri Pratama MMP yang juga mengelola perusahaan atau bergerak di bidang minyak dan gas bumi dan turunannya gitu ya, dan turunannya banyak itu, Bapak Edi Kurniawan. Apa kabar Pak Edi? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kayaknya nih Pak Edi. Alhamdulillah sehat dah. Ya. Baru 15 tahun usianya. Usia MMP. Usia MMP 15 tahun. Nah, Pak Edi, ini kan pertemuan kedua lah dengan Pak Edi ya. Kebetulan Pak Edi ini juga orangnya terbuka. Saya suka gitu ya ngobrol dengan Pak Edi karena to the point apa adanya. Dan itu mungkin jadi poin plusnya Pak Edi tuh. Enggak juga. Jadi poin plusnya Pak Edi. Tapi mungkin banyak yang dipertanyakan ya terkait dengan MMP terutama, dan juga tadi yang kaitan saya narasi saya di awal. Mungkin saya minta tanggapan Pak Edi dulu deh, bagaimana terkait dengan, karena MMP ini punya kaitan langsung dengan tentu partisipasi interestnya DBH ya, atau pengelolaan migas. Silakan Pak Edi. Baik, pertama berkaitan dengan delineasi. Delineasi itu pengaturan ulang, maksudnya pengaturan ulang batas wilayah. Ya, batas wilayah mana otorita, mana provinsi existing dan sebagainya. Pertama yang perlu saya sampaikan, sebenarnya yang melakukan pembahasan ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Harusnya. Ya, kabupaten lah semua yang berkaitan, mungkin PPU Balikpapan, terus Samarinda, terus kemudian Kutai Kartanegara yang lebih banyak bicara masalah ini, karena begini, di sana ada DBH. Kalau kami kan cukup berkaitan dengan participation interest gitu ya. Delineasi ini bukan hanya di daratan tapi juga di lautan itu sampai mungkin ke 12 mil. Cuman memang yang perlu dipertanyakan pertama, IKN ini kan didasari oleh Undang-Undang 3 tahun 2022 itu. Terus kemudian dipercepat, ada perubahan, ada masukan, ada perubahan, kemudian memang dipaksakan untuk berlaku. Akhirnya terbitlah Undang-Undang nomor 21 tahun 2023. Itu perbaikannya. Pada saat Undang-Undang 3 tahun 2022 itu dikatakan IKN ini apakah pusat atau daerah? Nah, tahun 2023 terbit 21 itu ditegaskan ini adalah pemerintahan daerah, otonomi khusus. Nah, ini jadi ambigu sebenarnya, ambigu. Ini cukup ambigu. Tapi sebenarnya pembicaraannya dari pemerintahan lah, bukan dari saya. Ini sepengetahuan saya. Terus kemudian selanjutnya
ada undang-undang kebijakan, ada petunjuk teknis yang mesti harus dilakukan juga. Contohnya ada Perpres, ada PP. Nah, itu pun masih belum mengatur lebih detail. Tapi yang dari semangatnya Undang-Undang 23, kami bukan menolak, tapi ini perlu dipertegas gitu ya. Oke. Jadi perlu dipertegas, terutama berkaitan nanti kalau anggaran bicara masalah belanja, ya kita persilahkan aja. Karena di sana kalau di Undang-Undang 21 maupun di Undang-Undang 3 di awal, tapi kita bicara 21 lah, 2023 itu udah dijelaskan memang dileniasi itu berkaitan dengan keseluruhannya. Oke. Nah, nanti kita bicara lagi, nanti mungkin ada kontrak yang sudah terdahulu, yang sudah terbit duluan, baru setelah itu di Undang-Undang 21 tahun 2023 ini yang bergerak. Tapi terlepas dari itu semua, di Undang-Undang 21 tahun 2023 itu pendapatan ini bicaranya nanti pendapatan. Ambigunya kenapa? Ini daerah atau pusat? Asumsi kami ini adalah pusat. Tapi di otorita itu, di peraturan otorita itu yang mungkin menegaskan tapi nggak detail gitu loh. Jadi untuk DBH bagaimana, untuk SDA gimana pengelolaannya? Apakah masih tetap di Kalimantan Timur atau di sana gitu loh? Di sana itu otorita? Iya, otorita maksudnya, otorita. Kami berasumsinya bagi daerah kehadiran IKN itu adalah pusat gitu ya. Jadi nggak ada tarik menarik di sana gitu ya. Karena begini, bicara masalah pembatasan wilayah, di dalamnya ada pengaturan di Undang-Undang 21 tahun 2023 tuh, pengaturan bagaimana hak dan kewajibannya warga negara di sana. Oke. Itu hanya dibatasi bahwa mereka boleh hanya pemilihan, misalnya nih contohnya pemilihan presiden dengan legislatif. Maksudnya pusat, gitu loh. Kalau dia bicara masalah daerah, harusnya dia juga berbicara daerah. Bagaimana keterwakilan daerah kita? Gitu ya, IKN lah terutama itu. Jadi itu bicara. Kalau Mas nanti bicara ditarik lagi ke anggaran, jauh sebenarnya saya cerita. Tapi nggak selesai, dan saya dianggap ini bukan kewenangannya Pak Edi misalnya. Iya, oke. Nah, itu bicara dari sisi, karena di 21 2023 itu karena ada di sana perizinan ini termasuk pungutan di dalamnya, pungutan pajak. Pajak daerah itu. Kalau pajak daerah itu kan PBB P2, perkotaan dengan pedesaan. Itu oke lah, boleh dipungut. Tapi misalnya kayak pajak kendaraan bermotor, itu masa mereka menerbitkan juga. Tapi kan peraturan pemerintah selanjutnya kan belum ada tuh. Platnya bagaimana, kemudian adakah di sana mereka langsung ditangani oleh badan otorita misalnya gitu kan. Ada bagian sub-subnya atau divisi-divisinya atau departemen-departemennya untuk mengatur itu, penerimaan bagaimana, pengeluaran bagaimana. Tapi pada prinsipnya kepala otorita itu di undang-undang itu adalah kuasa pengguna anggaran. Pengelola anggarannya presiden, kemudian kuasa pengguna anggarannya otorita. Ini sama setingkat menteri gitu ya. Nah, kalau bicara ini sebagai pemerintahan daerah, bingung juga kita. Jadi itu kalau pemerintahan daerah itu pengelola anggaran. Jadi kayak gubernur. Nah, ini setingkat gubernur atau setingkat menteri atau posisinya di menteri atau apa? Ini bicara nanti bicara pengeluaran dengan pembelanjaan dengan penerimaan. Oke, gini. Saya mau tanya lagi Pak Edi, penegasan ya sebelum nanti kesana kemari apa? Jadi masih panjang sebenarnya ceritanya. Kan? Konsekuensinya itu terminologinya menjadi daerah atau pusat itu seperti apa? Jadi kalau misalnya itu daerah, dia sebagai pengelola anggaran, dia boleh menerima pendapatan, dia boleh mengeluarkan. Tapi di sana ada juga nih ya, konsekuensinya harus ada pengawas, harus ada DPR. Ini kalau bicara daerah. Ini terlalu jauh lah ya. Ada Dewan Perwakilan Daerah Otorita, harusnya ada itu. Karena tidak mungkin dia berdiri sendiri kalau dia disuruh membuat anggaran pembelanja APBD-nya otorita, harusnya juga ada pengawasnya di sana. Jadi ini menurut karena Pak Edi, itu amanah dari Pancasila. Pancasila itu sila keempat kan adalah sila keempat itu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita memikirkan dulu final keempat apa Oh, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah itu fungsinya. Jadi kalau misalnya pemerintahan daerah nggak boleh dia berdiri sendiri. Nah kalau itu dianggap otorita itu ada transfer karena di sana tuh pembiayaannya ada transfer, ada dari APBN yang dominan. Nah kami berbaik sangka aja bahwa ini masih pusat. Dan kalau mau turun sampai ke DBH itu diambil alih misalnya oleh otorita itu udah terlalu jauh karena mereka masih harus mempersiapkan walaupun mutandis apa sih kalau sesuai penyesuaian seperlunya apa sih mutandis apa ada yang tahu mutandis apa ya mutandis coba deh itu penyesuaian jadi ada peraturan yang disesuaikan sesuai dengan keperluan kita pakai bahasa Indonesia aja itu penyesuaian tapi tidak semua misalnya ada regulasi yang berlaku ada undang-undang yang berlaku disesuaikan itu sesuai dengan keperluan untuk IKN ini tadi tapi kalau bicara masalah IKN delineasi itu masih jauh lah harapannya. Delineasi itu boleh ada itu karena ada Perpres, ada PP yang mengatur tata ruang. Sudah ada tuh mereka terbit. Tapi di Kaltim kan perlu perubahan. Di Kaltim belum melakukan perubahan. Oh, ini poin. Oke, Pak Edi, sebelum nanti langkah lagi, ini ada yang perlu saya pertegas nih. Dua konsekuensi itu tadi soal daerah dan pusat. Berarti menurut Pak Edi kan kalau menurut hemat kami harusnya dia pusat. Artinya. Jadi nggak bicara lagi DBH. Iya, artinya itu harus kasih ke daerah kan? Iya, itu ke daerah. Ke daerah harusnya kan? Karena kalau mau dia definisinya daerah, harusnya ada DPR-nya dong. Iya, gitu ya. Harusnya ada DPR-nya. Banyak lagi yang diatur gitu loh. Nggak boleh dia berdiri sendiri karena di bahasa di perubahan Undang-Undang 21 tahun 2023 di sana dia bicara adalah kuasa. Otorita adalah kuasa pengguna anggaran. Berarti bukan pengelola anggaran. Berarti anggaran dari APBN. Berarti pusat diolah. Harusnya pusat. Jadi tidak lagi bicara misalnya DBH, ada DBH di sana diambil. Walaupun misalnya pada saat dileniasi itu mereka memberikan izin sudah lewat pusat. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang beririsan misalnya gitu kan. Itu misalnya dia mau izin tambang, mau apa segala macam otorita. Tapi penerimaan atas izin yang mereka lakukan harusnya ke daerah tetap masih. Ini menarik. Tapi bicaranya begini bicaranya. Misalnya izin tambang, itu kan sudah dilakukan sebelum ada otorita. Iya benar. Masa sih pada saat otorita hadir terus kemudian langsung dipangkas, kalian bayar ininya ke kami dong gitu ya. Kalau izin baru oke, tapi kalau izin karena asumsi kami sebagai orang daerah sampai sejauh ini bahwa mereka itu mempersiapkan membangun, tapi untuk operasional di IKN di otoritas sendiri ya harapannya dari APBN, tidak ngambil dari pungutan itu. Tapi ambigunya itu di Undang-Undang 21 tahun 2023 boleh mereka menarik pajak. Retribusi boleh. Itu kan hanya sebatas dong. Iya, itu hanya sebatas retribusi dan pajak. Tapi kalau bicara masalah SDA itu belum diatur. Jadi kami berasumsi bersangka baiknya bahwa ini masih tetaplah ke daerah sampai mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun. Tapi kan itu berarti transisi, artinya. Nah, transisi, tapi masih harus ditegaskan. Mereka masih harus ada DPR untuk pengawasan anggaran, fungsi-fungsi itu. Iya benar. Nah, mereka kan sekarang ini berkuncinya kan kepada APBN dan kemudian mereka masih berdiskusi dengan DPR RI. Kalau mereka berdiskusi dengan DPR, mereka tidak boleh memungut khusus untuk SDA. Tapi gini, kalau saya secara logika kan kita menetapkan delineasi itu berarti kan ngomongin daerah dia. Itulah gitu. Iya kan? Iya. Karena kan kalau nasional nih, kan misalnya Istana Negara, terus Presiden DPR RI kan ada di Jakarta nih, dan itu masuk wilayah DKI kan? DKI gitu. Betul. Nggak bukan wilayah khusus. Maksudnya wilayah khusus tuh dia punya daerah yang dikelola sendiri kan enggak? Iya. Karena dia kan nggak punya daerah. Dia ngikut DKI. Tapi semua pendapatan DKI. Iya. Kan DKI, dia ngambilnya Jakarta ya. Nah sekarang kan harusnya kalau pakai logika itu berarti sebetulnya harusnya Kaltim gitu ya. Iya. Kalau dia jadi Kaltim. Nah itu yang makanya
saya bilang, tapi segala sesuatu sekarang ini agak susah sih ya. Agak susah ya. Kita bicara regulasi bisa bolak-balik, bisa sedetik berubah apa segala macam, kita nggak tahu. Yang tadi tuh mutandis apa ya? Penyesuaian itu. Tapi karena yang susah ini perlu kita bahas Ya, supaya nanti kalau lebih detail mungkin undang pemerintah lah ya. Kalau saya kan cuma dari sisi kalau kami berasumsinya memang itu seyogyanya kalau dia jadi pemerintahan daerah yang disebutkan di Undang-Undang 21 tahun 2023 harusnya sudah ada membentuk DPR-nya kalau DPRD, daerah ya. otorita. Ya. Nah, itu baru kami bisa serahkan DBH ke sana lah. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk mereka belum punya juga, terus kemudian minta anggapnya itu nanti pencatatannya di mana nih? Pendapatan itu pencatatannya di mana? Di APBN kah atau di APBD-nya otorita? Kalau APBD-nya otorita itu juga menyalahi aturan. Harus ada DPR. Ya, iya. Harus ada yang ngawasi. Ini menurut hemat saya. Tapi kan saya bukan ahli hukum tata negara. Tapi memang betul logikanya ini cuma logika berpikir aja. Jadi memang berbaik sangkanya bahwa DBH itu masih tetap di Kukar, DBH itu masih tetap di provinsi. Makanya perlu duduk nih otorita, terus kemudian pemerintah pusat mesti mendudukkan dengan provinsi Kaltim, dengan kabupaten kota. Karena itu nanti pasti akan menggerus. Bisa dibayangkan dengan cukup luasnya yang 58.000 kilometer persegi, 58.000 hektar gitu ya. Di dalamnya ditanggung itu menggerus pendapatan dana bagi hasilnya Kukar itu dan mayoritas kayaknya ya. Iya. Padahal Kukar itu wilayah pesisir lah yang kaya gitu. Iya. Itu nanti akan sementara warga negaranya atau rakyatnya atau masyarakatnya itu masih bergantung kepada APBN. Betul. Nah, kami Kukar membiayai masyarakatnya yang lain pakai dari mana gitu kalau itu semua diambil. Nah, itu logika berpikir. Kalau memang lebih bijaksananya otorita pemerintah pusat pun memikirkan ya udahlah bukan DBH, artinya pendapatan di sana yang biasa dikolek oleh Kementerian Keuangan itu diserahkan aja ke mereka. Iya, gitu. iya. Serahkan aja mereka, tapi dana bagi hasil yang ke kita ya tetap aja diberikan ke Kukar dan diberikan ke provinsi Kaltim. Benar. Logika berpikir. Karena mereka logikanya harusnya dapat dari APBN. Ya, nah, tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada investor masuk ke otorita, misalnya bangun hotel, bangun apa, itu silahkan mereka pungut. Benar. Silahkan. Tapi kalau yang existing SDA dan sebagainya itu mereka yang pungut, wah ini agak sedikit itu ketidakadilan yang sangat dalam rangka mereka mempersiapkan itu silahkan. Oke Pak Edi, kita ngomong satu langkah lagi ya. Menurut apa mungkin yang pengetahuan Pak Edi, apakah sudah ada perbincangan baik di DPR atau mungkin sebenarnya ada waktu terbit Undang-Undang 3 tahun 2022 itu saya sempat dengar kawan-kawan diundang hadir oleh Komisi 2 ya DPR RI itu membicarakan itu, disampaikan semua dan dicatat itu keluhan-keluhan, terus bagaimana polemik, bagaimana problematika, bagaimana masalah yang berkembang, dinamikanya bagaimana dan sebagainya disampaikan. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ada pleno berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Gimana itu pleno itu? Ya pleno itu menetapkan dia di daerah, dijadikan daerah, kan bingung jadinya. Itu menurut entah benar entah enggaknya, saya mendengar pada saat itu tiba-tiba ujuk-ujuk ditetapkan Undang-Undang tahun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 itu. Jadi itu. Nah, harapannya sebelum lebih lanjut mengenai petunjuk teknis yang tertuang di PP itu ya undang dulu pemerintah daerah yang akan tergerus ini ya. Kita kan euforia sekarang ini kan euforia pilkada gitu ya. Euforia pilkada, kita nggak memikirkan ke sana, termasuk mungkin kandidat-kandidat tidak memikirkan ke sana gitu ya. Kandidat entah yang menang entah yang kalah nggak memikirkan di sana. Tapi itu perlu dicermati memang. Saya sepakat itu perlu dicermati dan itu perlu didiskusikan. Iya. Kalau memang mereka memang itu, karena ini kan kita bicara, mereka kan cuman bicara haknya mereka gitu. Bagaimana kewajiban mereka terhadap
warga negara yang hadir di sana, Ya. gitu loh. Nah, kalau saya sebagai warga negara misalnya Sepaku, warga Sepaku itu ada yang masuk di wilayah itu yang mereka tinggal di sana, bagaimana tuh hak dan kewajibannya? Misalnya Dia memilih siapa? Masa dia memilih cuma DPR RI? Untuk Ya. mewakili dia siapa yang dia pilih? Gitu. benar. Ini gambarannya. Ya, itu kan semakin menggerus hak asasi manusia. Kayak misalnya di politik juga kan bingung nih. Ini dapilnya yang Samboja misalnya. Iya. Yang DPRD dapil Samboja kan bingung nih. Nanti Samboja milih dia kan enggak? Itu kalau lebih jauh Itu bicara jauh itu. detail kan? Saya nggak bicara itu, saya bicaranya tentang SDA aja gitu kan. Kewenangan karena ada 4 mil, kemudian ada 12 mil. Nah, ini itu Nah, yang menggerus di kita. Pak Edi, sepengetahuan Pak Edi itu kan juga kaitannya participating interest ya. Iya. Mungkin sedikit tahu lah Iya. wilayah atau berapa zona-zona mana yang masuk ke Kaltim dan ke Kukar, terus juga untuk nasional ya. Itu kalau misalnya deliniasi itu benar-benar diterapkan, berapa persen SDA yang migas ya, di, SDA migas di yang sana masuk wilayah sepengetahuan itu? kami. Tapi kita belum periksa lebih detail. Ya, ya, Kami ya. lagi melakukan Estimasi lah. kajian ya, gitu ya. Ada blok Iskal dengan blok Iskal Ataka dan Blok Mahakam termasuk. enggak. Iskal Ataka dan blok Sanga-Sanga. Oke. Nah, itu Sanga-Sanga di daratan hadirnya di Samboja gitu kan. Samboja itu kan termasuk tuh karena begini nih. Delta sebelah sini. Delta Mahakam udah masuk? Enggak. Wilayah kerja Mahakam sebelah sini. Itu masuk ke mana Delta? Delta Mahakam itu masuk wilayah apa ya? Ya apa ri? Kukar ya? Masih Kukar. Masih Kukar. Oh, Masih jadi Kukar. Delta masuk ke Kukar ya? Iya. Yang masuk nggak masuk ke wilayah mereka. Nggak masuk otoritanya. Otorita, oke. Otorita itu yang di daratnya atau di offshore-nya itu Sanga-Sanga, wilayah kerja Sanga-Sanga dengan wilayah Iskal Ataka. Tapi kami masih kaji karena Iskal Ataka itu berada di atas. Jadi begini posisinya. Delta Mahakam di sini, Iskal di atas, Ataka di bawah. Iya, di bawah juga ada kan. Terus kemudian yang di sebelah sini yang masuk di IKN itu Sanga-Sanga. Oke. Itu. Tapi itu belum tahu kami seberapa besar Sanga-Sanga masuk di sana karena wilayah daratannya kan ada dari Handil sampai ke Ya. Samboja sampai ke Samarinda itu masih masuk Sanga-Sanga. Berarti kalau itu ngomong hitungan persentase, Kecil lah, memang Lebih- masih lebih kecil? Iya, tapi DBH-nya cukup besar buat Kukar. oke, kecil tapi Ya. produksinya Kalau bagus. Sanga-Sanga Iskal itu minus bahkan. Iskal itu minus. Itu Iskal satu. minus? Kalau bicara PI, ini juga yang tadi yang saya bilang. Kaitannya Jadi kan tuh. otorita mesti harus punya DPR untuk membuat perda PI. BUMD penerima PI-nya. BUMD penerima BUMD Badan Usaha Milik Daerah Otorita. Atau BMO lah, Badan Usaha Milik Otorita. Oke, itu bentuknya siapa yang membentuk? Masa DPR Itu RI? harus ya? Itu harus dibentuk ya? Karena persyaratan di Permen SDM nomor 37 tahun 2016 diserahkan PI-nya kepada BUMD. Pak Edi bisa nyalon itu nanti. Nyalon apa nih? BUMD otorita. Ada. Nyalon apa nih? Enggak lah, ya enggak kita mau memperbaiki daerah lah ya itu. Oke, Pak Edi Itu kalau mau bicara delineasi. Delineasi ya. Tapi memang masih panjang. Seperti Pak Azari lontarkan, itu memang masih harus ada duduk pembicaraan untuk beberapa tahun yang akan datang. Oke.